Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat akan melaksanakan supervisi dengan metode coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya Rama Yulis di sini akan bertindak sebagai observer. Saya Yudia Fatli akan bertindak sebagai coach. Saya Kamelia Zora bertindak sebagai coaching. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Yudia. Waalaikumsalam Bu Yu. Gimana kabarnya Bu Yudia? Ya, alhamdulillah sehat. Bu Yu gimana? Alhamdulillah juga sehat. Mungkin berkat yang satu ya Bu Yudia ya. Iya. Begini Bu Yudia, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yudia sebagai awal dari kegiatan kita ini. Iya. Jadi saat ini sebelum kita melakukan itu, Ibu ingin mendiskusikan terlebih dahulu kepada Bu Yudia bagaimana atau apa rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Jadi pada saat ada kut dan poci yang akan saya amati nanti, yang akan saya nilai nanti, tentu akan disesuaikan dengan rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nantinya, dan juga bagaimana coach si poci yang tersebut akan merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Yudia. Iya. Di antaranya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensinya. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya saya akan tanyakan kepada ibunya nanti. Kira-kira Bu Yudia nanti dalam kurs ini kompetensi apa yang akan Ibu Yudia kembangkan dalam coaching kali ini? Mbak Bu Yu, saya rencana dalam coaching nanti saya kompetensi yang 3 itu Bu. Yang pertama mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach saya Bu. Jadi Bu Yudia akan fokus kepada 3 kompetensi itu ya. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kira-kira dari yang 3 itu yang ingin Ibu kembangkan yang spesifik yang mananya? Dari yang 3 kompetensi itu yang akan saya tunjukkan nanti ketika coaching ya Bu ya, itu kehadiran penuh Bu, kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, karena pertanyaan berbobot ini yang untuk menggali potensi terhadap coach saya, sehingga dia nanti bisa mengeluarkan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri gitu Bu. Oh, berarti Bu dia akan memfokuskan kedua pertanyaan berbobot dengan kehadiran penuh. Ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Lydia ya, kira-kira indikatornya ya dalam supervisi ini, apa indikator yang ingin Bu Lydia capai? Iya. Berarti harapan ya Bu ya, Iya. harapan dari coaching ini nanti Iya. saya bisa menggali masalah atau mengidentifikasi masalah dari coach saya, kemudian saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memfasilitasi ya coach saya itu nanti bisa mencari langkah-langkah atau ide-ide gitu untuk solusi dari permasalahannya sendiri. Itu harapan saya Bu. Oh gitu, berarti baiklah Bu Yudia. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Yudia tercapai nanti di saat kita melakukan coaching kepada si coachingnya nanti. Ya. Jadi untuk kali ini silakan Ibu lakukan yang coachingnya terlebih dahulu terhadap coachingnya. Nanti bagaimana hasilnya saya tolong bantu untuk mengamatinya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Langsung sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Amel. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu Amel. Ada apa ya? Apakah Bu yang sibuk? Tidak Bu Amel, silakan masuk Bu Amel. Bu, saya mau cerita sedikit boleh Bu? Boleh Bu Amel. Jadi terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, silakan duduk dulu Bu Amel, cicipi dulu hidangannya Bu Terima Amel. kasih banyak ya Bu ya. Iya. Oh, tadi katanya Bu Amel mau bercerita dengan saya. Jadi kira-kira tujuan kita bercerita ini nanti apa yang Bu Amel inginkan? Begini ya Bu ya, saya ingin merasa nyaman ketika mengajar di kelas 6 Bu. Baiklah. Kira-kira ya, kalau boleh saya tahu
tingkat kenyamanan Bu Amel mengajar di kelas 6 itu, kalau kita tentang skalanya itu dari skala 1 sampai 10 tuh kira-kira posisi tingkat kenyamanan itu berada di tingkat posisi berapa ya? Menurut saya Bu, tingkat kenyamanan saya sekarang tuh Bu berada di posisi ketika mengajari kelas 6 itu berada di posisi 6 itu, skala 6 gitu. Itu sedikit gitu ya Bu Amel ya. Apa kira-kira gangguan yang membuat ketidaknyamanan Bu Amel mengajar di kelas 6 ini? Begini Bu, pada saat saya mengajar di kelas 6, saya sering tidak konsentrasi karena salah satu murid yang bernama Kevin selalu mengganggu temannya. Sehingga saya ketika saya mengajar Bu, dan selalu mengganggu temannya saya mengajar gitu. Jadi Kevin ya Bu yang sering mengganggu temannya ketika Ibu saat mengajar. Iya Bu. Kira-kira Ibu tahu tidak penyebab Kevin ini sering ribut ketika Ibu sedang mengajar? Saya tidak tahu Bu, cuma yang saya alami ya Bu ya. Kevin ini sering mengganggu ribut dan mengganggu teman-temannya yang mengajar, yang membuat saya tidak konsentrasi, dan saya merasa tidak nyaman Ibu dengan keadaan seperti itu gitu. Oh begitu ya. Jadi itu mengatakan kalau Kevin itu sering ribut dan mengganggu teman ketika Ibu mengajar ya? Iya Bu. Baiklah, Ibu pernah enggak menanyakan kepada Kevin itu sebab-sebab dia sering ribut itu ketika Ibu sedang mengajar? Belum Bu, saya juga belum bertanya kepada si Kevin penyebab dia sering ribut mengajar saat saya mengajar. Oh, oke. Jadi apa rencana Ibu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu dalam mengajar di kelas 6 ini? Mungkin hal yang pertama yang perlu saya lakukan, saya perlu merefleksi diri Bu, tentang cara saya mengajar. Apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa, terutama si Kevin Ibu. Selain melakukan refleksi dan melihat cara mengajar Bu Amel ya untuk memenuhi kebutuhan belajar, apalagi strategi yang akan Bu Amel lakukan? Strategi yang akan saya lakukan adalah menggunakan media yang bervariasi dan metode yang cocok Ibu. Dan saat saya mengajar di kelas 6 sehingga memenuhi kebutuhan murid gitu. Jadi Ibu mau melakukan refleksi dan melaksanakan mengajar dengan media yang bervariasi, kemudian metode yang cocok dalam mengajar di kelas 6 ini. Selain dari itu untuk masalah Kevin ini apa ya yang akan Ibu lakukan? Untuk khusus Kevin saya akan melakukan pendekatan secara pribadi Bu. Dan mungkin saya akan bertanya kepada si Kevin, apa sebabnya dia tuh selalu ribut mengganggu teman-temannya ketika saya mengajar. Jadi saya akan melakukan itu. Oke lah Bu Amel. Jadi apa ukuran keberhasilan rencana atau strategi yang telah Bu Amel rencanakan ini? Jadi nyaman menurut saya nanti saya mungkin ketika tingkat kenyamanannya saya berada di angka 9. Sekarang kan saya berada di angka 6 gitu. Jadi nanti kalau saya merasa nyaman mungkin di angka 9. Dan si Kevin ini dia tidak lagi meribut, sudah bisa tenang di dalam kelas Ibu. Itu ukuran keberhasilan menurut saya. Ya, dan bisa berjalan menjadi Bu Amel ya. Baiklah, untuk melaksanakan komitmen Bu Amel ini ya, siapa sih yang bisa membantu gitu untuk melaksanakan komitmen Bu Amel ini? Iya Bu Amel, apa komitmen Ibu tentang rencana atau strategi yang akan Bu Amel lakukan? Saya berkomitmen Ibu untuk melaksanakan refleksi diri, menggunakan media yang bervariasi, metode yang cocok, dan akan melakukan pendekatan pribadi kepada Kevin Ibu. Mantap sekali ya Bu Amel ya. Kira-kira kapan rencana ini akan Ibu Amel laksanakan? Untuk rencana ini saya akan melakukan mungkin secepatnya Ibu, karena kan sangat mengganggu di kenyamanan saya mengajar. Dan saya akan melakukan pendekatan pribadi mungkin setelah pulang sekolah nanti Ibu. Oke lah Bu Amel. Baiklah, siapa saja yang kami dapat membantu kira-kira rencana Bu Amel atau komitmen Bu Amel ini untuk melaksanakan komitmen Bu Amel ini? Yang saya akan lakukan adalah mungkin yang di internal dulu ya Bu ya, sekolah, guru, dan murid-murid khususnya kelas 6 ya Bu. Oke Bu Amel, sedikit terakhir ya, mungkin dari pembicaraan kita tadi apa yang Amel dapatkan itu? Saya masih senang ya Bu dapat bercerita dengan Ibu, sehingga saya
saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dirasa. Semoga apa yang saya rencanakan tadi berhasil nggak? Amin itu sekali Bu Amel, mudah-mudahan apa yang Bu Amel rencanakan mudah-mudahan tercapai ya Bu Amel ya, yang bisa nyaman lagi menerima notifikasi. Terima kasih Bu sudah mendengarkan kita yang membuat saya langsung tenang dan saya lega sekarang. Sama-sama Bu Amel. Saya panggil dulu ya Bu, sebentar lagi kita mau masuk kelas. Kita sudah mau berbunyi ya Bu. Iya, Bu, saya juga mau masuk juga. Iya, terima Sekali kasih. Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kita tadi. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Bu Yul. Bu Lydia, Iya. tadi kita kan sudah melakukan coaching. Iya. Jadi Bu Lydia melakukan coaching tadi dengan Bu Amel. Iya. Nah, sebelum acara penutupan ya Bu Lydia ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Iya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Lydia lakukan pada saat melakukan coaching, yang terkait indikator yang telah Bu Lydia rancang tadi, ketercapaiannya bagaimana menurut Bu Lydia? Oh, baiklah Bu Yul. Saat saya melakukan coaching dengan Ibu Amel tadi, saya sudah melakukan coaching ini dengan prinsip alur kita gitu ya Bu ya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti menggali identifikasi masalahnya, kemudian saya memfasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya ini, Bu Amel ini bisa mencari solusi atau ide-ide untuk permasalahannya sendiri Bu. Oh gitu ya. Ya. Jadi kelihatannya kegiatan coaching kita tadi itu yang menurut saya sebagai observer tadi ya Bu Lydia, coaching antara Bu Lydia dengan Bu Amel itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan prosedur alur tirta. Jadi tadi Bu Lydia juga sudah berusaha untuk menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Amel, sehingga Bu Amel menemukan solusi dari permasalahannya dan juga dia bisa berkomitmen untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi pertanyaan terakhir ya Bu Lydia ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lydia kembangkan dalam coaching yang barusan kita lakukan? Tadi kompetensi yang harus saya kembang kembali ya, berarti gini ya Bu ya. Tentu kompetensi yang alur kita tadi, coaching tadi, kita akan lebih meningkatkan lagi gitu pemahaman kita supaya coaching selanjutnya nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, berarti semoga kedepannya ya Bu Lydia, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dengan lebih lancar lagi, dengan memakai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Semoga kedepannya kita lebih terampil lagi untuk melakukan coaching ini ya Bu Lydia. Mungkin untuk observasi hari ini kita sampaikan sampai sini saja dulu ya Bu Lydia. Semoga sama-sama bermanfaat untuk kita. Jadi sekarang saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.